Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik. Mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak. Kebetulan saya juga saat ini memang tidak sedang mengajar. Jadi saya punya waktu kalau jika Bapak memang ingin bertukar pikiran atau ingin cerita atau untuk curhat apa saja. Alhamdulillah. Bagaimana keluarga Bapak, Pak? Alhamdulillah Bu, sedang sehat-sehat saja. Ya, Alhamdulillah. Bersyukur sekali ya bahwa Allah masih memberikan kita kesehatan, kemudahan. Mudah-mudahan tugas kita pun akan baik-baik saja dan segala tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Amin, ya, bagaimana amin. Bapak? Begini Bu, saya ini ya mau sedikit curhat lah tentang masalah saya. Ya, berkaitan dengan ya kegiatan belajar mengajar gitu Bu. Ya barangkali Ibu bisa membantu saya itu Bu. Oh ya, insya Allah ya, karena mengajar memang tugas kita ya, dan kita selalu berupaya untuk mengajar dengan baik, anak-anak bisa belajar dengan baik. Memang saya sangat menghargai jika Bapak memiliki keinginan tadi untuk memperbaiki cara pembelajaran Bapak, atau Bapak ingin memperbaiki supaya anak dapat belajar dengan baik. Saya sangat menghargai sekali dan saya senang kita bisa berbincang-bincang. Mudah-mudahan nanti dari hasil kita berbincang ada sesuatu yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran nanti di sekolah ya. Saya akan senang sekali jika saya bisa membantu Bapak, tetapi saya pun harus tahu dong kira-kira apa yang bisa saya bantu. Bapak sendiri permasalahannya apa sih Pak? Begini ya Bu, ya barangkali nanti ada solusi gitu kan dari Ibu. Jadi begini Bu, nah saya ini punya masalah ya terkait dengan pembelajaran saya di kelas itu Bu. Nah terutama dalam pelajaran matematika. Nah biasanya kan anak-anak sering menolak gitu kalau ketika pembelajaran matematika, dan ya enggan belajar matematika kebanyakan. Kelihatannya ya mereka agak tidak mau gitu untuk belajar matematika. Nah mungkin itu seperti itu Bu masalahnya. Belajar matematika. Iya ya. Sekarang kan jika dulu kita tematik ya pembelajarannya, itu pembelajaran matematika, pelajaran IPA, bahasa Indonesia itu bisa secara tematik. Namun saat ini dengan kurikulum merdeka gitu terpisah ya matematikanya. Dan memang jika kita menyadari dengan karakteristik matematika yang banyak cara menghitung, banyak memerlukan ketelitian dalam menghitung. Betul, matematika bisa kita anggap sebagai mata pelajaran yang harus betul-betul memiliki perhatian yang khusus ya. Kita juga tahu ya kalau di kelas bawah itu kan pelajaran matematika masih senang-senangnya, menghitungnya masih mudah ya. Tetapi kalau untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 karena di sana banyak rumus, betul sekali bahwa matematika itu kadang menjadi pelajaran yang rumit bagi anak. Apalagi dengan sekarang banyak buku-buku yang menyajikan matematika itu, karena mungkin anak-anak kurang literasi juga, mereka akan dari bacaannya jenuh, padahal cara pengerjaannya sama aja ya. Saya senang sekali Bapak bisa curhat tentang pelajaran matematika. Nanti kita mungkin sama-sama bagaimana caranya mengatasi permasalahan tentang bagaimana membelajarkan pelajaran matematika. Bapak sendiri coba, saya ingin tahu lebih detail masalah anak-anak dalam pembelajaran matematika seperti apa saja Pak? Masalahnya yang ditemukan Bapak di kelas. Ya kalau ketika belajar matematika itu ya kebanyakan gitu kan, kalau diperkirakan gitu kan, kalau dipresentasikan sekitar 60% ya siswa itu tidak mau belajar matematika Bu. Nah tapi masih ada yang semangat untuk belajar matematika, ya itu sisanya lah yang kelihatan semangat untuk mengikuti pelajaran saya itu matematika. Tapi itu juga kelihatan agak sedikit ya begitulah Bu, kadang-kadang kan terbawa suasana ya lingkungan teman-temannya yang tadinya semangat jadi tidak semangat. Mungkin seperti itu Bu.
Oh iya, jadi saya miris juga 60% artinya dari 10 orang berarti 6 yang tadi Ya, kelihatan enggan ya untuk ya, ya, belajar Bu. matematika. Dan saya kira Bapak ingin mengubahnya ya dari 60% itu kalau misalnya kita asumsikan 10 orang atau 20 orang di kelas Bapak, 12 orang yang enggan matematika ya. Ya, Bapak ya. tentu punya keinginan ya. Bapak sendiri kira-kira keinginannya berapa orang nih kalau misalnya di kelas Bapak ada 20 orang? Berapa orang yang Bapak inginkan supaya tadi menyenangi matematika? Tentu tentu pengennya sih semua ya, tetapi kan mengatasinya Iya, tidak iya, Bu. semudah gitu. Kira-kira sementara Bapak ingin berapa? Berapa orang atau berapa persen anak yang di kelas Bapak itu ingin bisa belajar matematika dengan nyaman atau dengan senang seperti itu? Ya kalau itu kan target target saya itu kan ya maksimalnya semua bisa gitu kan memahami terhadap apa yang saya diberikan kepada anak-anak. Tapi kan ya pasti Mhm. ada sedikit ya katakanlah human error gitu kan. Pasti ada anak-anak yang tidak memenuhi capaian atau target dari apa yang sudah kita tentukan. Ya paling tidaklah sekitar 80% gitu Bu, mungkin seperti itu Oh Bu. iya, betul. Tentu saya pun jika saya punya permasalahan yang sama dengan Bapak, Ya, tentu saya pun ingin mengubahnya bahwa semua anak bisa belajar matematika dengan senang, dengan gembira, dapat ya, menerima pelajaran matematika dengan mudah. Ya, tetapi memang itu perlu kerja keras, perlu effort yang lebih banyak lagi supaya anak bisa belajar dengan baik. Mudah-mudahan bisa semua ya. Tetapi dari 80% tadi yang Bapak inginkan, adakah yang sekarang sudah mulai Bapak pikirkan atau mulai Bapak apa Bapak buat draft supaya bukan draft, ya semacam perencanaan lah agar nanti Bapak bisa Eee, membelajarkan anak lebih baik lagi. Kira-kira Bapak memiliki apa nih, selain tadi keinginan untuk memperbaiki, cara belajar, siswa Bapak di kelas? ya kalau itu kan ditunjang dengan apa namanya fasilitas ya atau media pembelajaran ya semacam buku ya buku-buku paket baik itu buku tentang matematika ataupun dari buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Yang penting kan anak belajar secara menyenangkan, kemudian dengan menggunakan metode pendekatan pembelajaran yang bahagia, dapat mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi mungkin saya menggunakan metode seperti itu, Bu. Oh, alhamdulillah itu pun sudah ada langkah dari Bapak ya, setelah Ya, Bapak menyadari bahwa anak-anak memiliki, permasalahan dengan pembelajaran matematika, Bapak ya, kemudian berpikir bagaimana caranya, Bapak terlebih dahulu melihat di sekeliling Bapak dan Bapak menemukan ada buku-buku matematika, terus ya, cara ya. pembelajaran yang memungkinkan untuk dilakukan. Itu betul sekali Bapak sudah mengambil, langkah yang awal yang baik untuk merubah Iya, buat apa ya kenapa, Pak? ya maksudnya tapi terkadang itu ya kadang-kadang itu agak sedikit banyak hambatannya. Nah, barangkali ada sedikit solusi dari Ibu gitu kan, ada sedikit pencerahan itu terkait tentang penerapan metode pembelajaran yang saya lakukan seperti itu, Bu. Oh, iya. Iya, tentu saja Bapak, kalau, tadi permasalahan pasti ya, jika kita Ya, ya, masalah itu suatu kendala, maka kita akan kesulitan. Tetapi jika kita ya. menjadikan masalah yang itu sebagai motivasi, insya Allah kita akan lebih mudah lagi nanti untuk mencari, solusi-solusi dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Salah satunya adalah jika sarana prasarana yang Pak miliki disesuaikan saja ya dengan yang ada, dengan Iya, kebutuhan yang Bapak miliki dan sarana yang tersedia di sekolah. Jadi disesuaikan saja. Namun menurut saya satu hal yang mungkin Bapak bisa lebih tingkatkan lagi adalah kreativitas untuk mengelola pembelajaran ya. Bapak bisa oh, memunculkan permainan matematika sehingga nanti anak
akan merasa bahwa, "Oh, matematika itu ternyata fun ya, matematika itu ternyata menyenangkan ya, matematika itu belajarnya bisa lewat permainan ya." Nanti dari Iya. kegiatan permainan matematika saja, Bapak nanti bisa menggali potensi anak, sehingga anak bisa saling membantu, karena kan anak-anak itu kan walaupun berbeda pemahamannya, tetapi, seringkali, bukan seringkali, karena kita memang berusaha untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak, nah anak memahami. Bagi anak yang mudah memahami, yang artinya dalam tanda kutip anak yang lebih pintar gitu ya, dalam Iya matematika, iya. nah anak tersebut bisa dijadikan tadi tutor sebaya, namun ingat ya, biasanya kalau anak-anak yang merasa memiliki rasa pride yang tinggi atau kebanggaan tersendiri. Kadang anak yang disuruh menjadi tutor bagi temannya merasa, "Wah, saya paling bisa." Jadi Bapak juga harus berusaha untuk, menekan emosi anak agar dia bisa berperilaku sebagai tutor sebaya bagi temannya, tanpa tadi merasa bahwa dia lebih, merasa bahwa, ya harus diberi apa ya, suatu motivasi bagi anak bahwa dia sharing. Dengan sharing kepada temannya itu akan tentu saja bernilai lebih untuk anak, karena sharing itu menurut saya sih merupakan suatu, apa ya, charity itu apa ya, suatu sumbangsi kita lah ya, kita Iya membantu iya iya. orang lain. Bapak bisa tadi, Iya, Bu. berusaha untuk membuat pembelajaran Iya lebih iya. kreatif. Bisa tadi ya dengan pembelajaran matematika yang, lebih menyenangkan seperti itu. Gimana menurut Bapak? Oh iya, berarti saya harus, menggunakan, metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Kemudian Betul saya, sekali. begini, Bu, akan melakukan, asesmen yang istilahnya tadi Ibu katakan jadi sesuai dengan minat, dan kesenangan anak Betul. berarti gitu. Saya harus Aha, mengelompokkan iya. siswa berdasarkan kebutuhannya. Mungkin kira-kira menurut Ibu itu bagaimana? Betul sekali Bapak, Iya asesmen itu harus dilaksanakan di awal ya sebelum pembelajaran setiap materi bahkan, untuk iya mengukur tadi, seberapa, eee, apa ya, keadaannya seperti apa. Jadi nanti berdasarkan asesmen bisa dilihat kan yang kemampuannya seperti apa, minat belajarnya anaknya seperti apa, terus gaya belajarnya seperti apa, nanti Bapak bisa mengelompokkan. Dengan Bapak mengelompokkan, nanti Bapak pun bisa memilih, materi yang sesuainya nanti diberikan sampai, level apa, terus Bapak juga bisa memberikan tadi bisa menggunakan, pembelajaran matematika dengan permainan itu untuk, materi iya yang mana, terus Bapak juga menggunakan teman-teman, siswa di dalam kelas sebagai tutor sebayanya itu, seperti apa, pada hal-hal yang mana saja. Nah, itu bisa dilakukan, betul sekali, Bapak bagus, memiliki inisiatif untuk melakukan asesmen terlebih dahulu sebelum pembelajaran di pelajaran matematika. Itu salah satu rencana Bapak ya yang betul, insya Allah itu dapat iya iya, Bu. mengaktifkan, siswa untuk belajar matematika. Sekarang saya ingin tahu, tadi kan 80%, Iya iya. skala prioritasnya Bapak yang 80% itu, kira-kira seperti apa? Ya, intinya kan anak, minimal memahami konsep apa yang sudah saya, terapkan, kemudian daripada tujuan pembelajarannya itu sendiri. Nah, jadi yang tadinya, anak, 60%, enggan mengikuti pembelajaran matematika, nah mungkin dengan menggunakan metode yang saya sudah rencanakan ini atau dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, mungkin anak-anak, minatnya akan meningkat ya sekitar 80 sampai 90% terhadap pembelajaran matematika. Seperti itu, Bu, mungkin. Iya, saya yakin Pak itu bisa. Ya, Biasanya anak dengan sesuatu yang baru itu punya antusiasme yang baru. iya Dan iya. kalau saya boleh berbagi Pak, pelajaran matematika memang jangan dianggap sebagai, pelajaran yang sulit, harus Iya, dicintai Bu. dulu, harus diberikan dulu, sisi mana sih yang bisa menunjukkan bahwa matematika itu fun, bahwa matematika itu menyenangkan, bahwa matematika itu menarik. Dan Iya. saya salah satu orang yang alhamdulillah saya senang angka, makanya saya Oh, tidak bagus. membuat Iya dalam iya. kalau saya bahwa matematika
itu sulit, tidak. Justru setiap saat saya menemukan angka, saya selalu tertantang untuk menyelesaikan permasalahan. Hmm. Gitu ya, matematika itu bisa membuat ketergantungan karena selalu bikin penasaran, Pak. Setiap ada permasalahan, jika kita belum ketemu jawaban yang pas sampai mentok, kita selalu penasaran untuk bagaimana tadi menyelesaikan matematika. Dan pengalaman saya tentang pelajaran matematika, biasanya saya membelajarkan anak dengan menggunakan metode pendekatan NHT di sana ya, Yeah. number head, ya. Barangkali Bapak sudah pernah menerapkan juga ya yang metode NHT. Jadi setiap anak diberi nomor gitu ya Pak ya, berkelompok 1 sampai 5, nanti diberi nomor di kelompok ya, kelompok 1 misalnya siswa Ani nomor 1, terus Beni nomor 2, misalnya Jajang nomor 3 sampai nomor 5. Di kelompok yang lain pun sama, misalnya ada 3, 4 kelompok, nanti diberi nomor yang sama. Nah, biasanya setelah itu, setelah materi diberikan untuk melihat sampai mana pemahaman anak tentang matematika, biasanya tadi yang NHT itu, jadi kita memberikan soal. Nah, untuk misalnya kelompok 1, soal ini silahkan dikerjakan dengan nomor 3, berarti siswa yang nomor 3 yang harus mengerjakannya. Itu harus dibuat terlebih dahulu, jadi tidak direncanakan dari awal nomor sekian akan dilaksanakan oleh siapa, supaya anak siap-siap. Anak siap-siap untuk melaksanakan tugasnya. Jadi anak akan siap-siap, takutnya nanti kan diminta oleh gurunya, wah kelompok saya nanti takutnya saya nih yang harus ke depan, jadi harus saya siap-siap. Insya Allah dengan punya pemikiran bahwa saya harus siap-siap, anak akan belajar dengan lebih concern, dengan lebih fokus. Jadi berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengerjakan, karena tadi motivasinya supaya dia bisa melaksanakan tugasnya, bisa mengerjakan soal yang diberikan guru, atau bisa mempresentasikannya jika dia dipanggil nomornya, seperti itu. Walaupun ya itu bikin deg-deg sih Pak, jika kita pun seperti itu ya dikelompokkan dengan nomor, nanti secara acak kita akan diberikan harus mengerjakan, itu memang tidak sulit, tetapi insya Allah itu akan melatih anak dan melatih kita juga untuk terbiasa untuk menghadapi setiap tantangan. Karena matematika penuh tantangan, jadi ya memang siswa harus dipersiapkan untuk setiap saat bisa menerima tantangan. Seperti itu ya Pak ya, salah satunya gitu. Masih banyak sebenarnya Pak pendekatan. Nanti insya Allah ya, mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita bahas satu persatu tentang pendekatan-pendekatan yang bisa diterapkan dalam matematika. Mudah-mudahan ini juga yang saya sampaikan bisa menambah referensi bagi Pak Lukman dan tetap semangat bahwa matematika itu bukan pelajaran yang susah, walaupun kadang kita tidak bisa menyelesaikan. Hidup juga tidak semuanya mudah ya Pak ya, kehidupan banyak kesusahannya, tetapi setiap saat kita harus siap untuk menyelesaikan hidup, because life must go on. Jadi apapun dengan hidup, kita hadapi saja. Toh Allah itu memberikan ujian kepada kita pasti disertai dengan kemudahan. Anak pun tentu saja kita berikan latihan, ujian, kita bukan untuk mencari kelemahan anak, tetapi justru untuk mencari sampai mana pemahaman anak. Dan kita tentu akan berusaha untuk memberikan penguatan, untuk memberikan bantuan yang diperlukan anak jika memang anak belum memiliki atau belum paham terhadap pelajaran yang kita ajarkan. Seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah sharing, sudah percaya kepada saya untuk berbincang-bincang. Ini hanya sekedar sharing pengalaman saja, dan mudah-mudahan bisa kita petik hasilnya dan kita manfaatkan untuk pembelajaran. Iya Bu, terima kasih atas masukannya. Insya Allah akan saya coba untuk menerapkannya. Sebenarnya ini masih banyak yang ingin saya utarakan, tapi berhubung ini waktunya hampir selesai, waktu jam pulang, jadi mungkin hanya segini saja Bu untuk yang bisa saya utarakan, atau saya ya untuk ngobrol ya terkait dengan pembelajaran masalah di
pembelajaran matematika yang saya hadapi ini. Terima kasih Bu, terima kasih, terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi Bapak sebentar ya. Ya, Tadi kan Bapak sudah tadi ya hasil perbincangan kita. ya, Rencana Bapak nih yang paling akan pertama kali Bapak laksanakan ya untuk pembelajaran menyenangkan nih ya untuk ya, 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 matematika. ya, ya. Seperti apa Pak? Ya tadi kan saya akan menyusun pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi ya seperti itu Bu. Ya. Oh Ya, iya, betul. ya, Berarti Bapak akan mencobanya ya, saat tadi apa yang telah kita bincangkan, Bapak akan mencobanya ya, dan ya, saya ucapkan selamat mencoba. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti memperoleh hasil yang terbaik. ya, Namun jangan lupa ya Pak ya, karena memang anak-anak pun karakternya berbeda-beda, dan jangan lupa satu hal, setiap saat Bapak memberikan suatu aktivitas kepada siswa, nah jika siswa merespon, Bapak pun harus merespon. Jadi beri selalu penguatan positif kepada siswa ya, jangan lupa beri pujian yang proper, artinya pujian yang sesuai dengan kapasitasnya. Setiap anak berbuat baik, kita beri penghargaan, apresiasi yang terbaik, walaupun itu hanya ucapan terima kasih, iya, ucapan iya, pujian yang bisa meningkatkan motivasi, bukan meningkatkan rasa sombong ya, bukan seperti iya, itu. iya. Dan saya pun yakin bahwa Bapak itu paham tentang bagaimana memberikan apresiasi kepada siswa, penghargaan kepada siswa atas kinerjanya ya Iya, terhadap iya. tugas-tugas yang diberikan. Karena kita pun nggak memberikan tugas kepada mereka dengan tujuan yang baik ya, ya tadi supaya anak dapat belajar dengan baik. Iya, iya, Bu. Seperti itu ya Bapak ya. Baik, Bu, baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Sudah atas ada gambaran ya Pak ya? Oh, sudah, Bu. Jelas, Sudah. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika sudah ada gambaran Ya, tentang strategi yang akan Bapak lakukan, silahkan Bapak untuk melaksanakannya dan jangan lupa ya, nanti kita ngobrol lagi. Saya oke, ingin tahu siap, Bu. lagi nanti seperti apa sih yang Bapak telah lakukan, terus saya ingin tahu nanti apa yang terjadi pada saat Bapak membelajarkan anak-anak dalam pelajaran matematika yang yang menyenangkan, kira-kira masih ada permasalahan yang lain atau tidak, tapi tetap yakinlah bahwa itu Ya, memang proses dan insya Allah segala proses yang baik itu akan menghasilkan hasil yang terbaik. Ya, seperti itu ya Bapak ya. ya, ya, siap, Alhamdulillah Bu. jika Terima sudah kasih. memberikan gambaran. Ya, Bu. Mangga, Bu. Sama-sama Iya, dan iya. saya ucapkan selamat melaksanakan. Iya, Ya, terima kasih. ya, saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf nih, kebetulan saya punya kesempatan bertemu dengan Bapak. Walaupun saya yakin saya mengganggu waktu Bapak, saya ingin berbincang sedikit. Bagaimana Pak? Saya mengganggu waktu Bapak nggak? Oh, tidak apa-apa, Bu. Ya, kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal jam mengajar. Jadi silahkan saja, Bu. Kita bebas Aduh, sajalah. Ya, ya. terima kasih Eh, memang Bapak ya, itu ya. super deh. Bapak selalu bersedia untuk membantu orang lain, mendengarkan orang lain. Saya sangat berterima kasih sekali loh Pak atas kesempatannya. Saya jadi merasa saya punya kesempatan untuk ya tadi menyampaikan apa yang saya rasakan saat ini. Oh iya, ya. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Sehat, sehat, sehat. Kabarnya. Alhamdulillah kalau kesehatan kami sekeluarga sehat, suami sehat, anak-anak juga sehat, tetapi ya memang saya nih ada suatu masalah dengan anak saya. Bukan masalah antara saya dengan anak saya, enggak sih. Iya, 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 Sebenarnya iya. cuma saya sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua merasa bahwa saya perlu melakukan sesuatu terhadap anak saya yang saya inginkan sih karena Bapak dulunya itu adalah wali kelasnya, guru Iya, iya. olahraganya. Ini terkait dengan anak saya dalam kesenangannya olahraga gitu. Jadi Oh, saya ingin iya. tahu barangkali nanti Bapak Iya, bisa iya, iya. memberikan masukan kepada saya tentang, keinginan saya terhadap anak saya, seperti itu, Pak. Oh iya, baik. Sebelumnya mohon maaf, ini kalau saya boleh tahu gitu kan dari beberapa siswa, jadi saya belum kenal ini dengan ibunya siapa barangkali gitu. Oh Nanti iya, salah sasaran mohon gitu saya. mohon Iya, maaf sekali ya. Tadi saya menyampaikan ya bahwa wah iya. saya sih kena banget dengan Pak Lukman itu wali Oh kelas iya, anak saya pada saat kelas 6. Tapi saya ya saya juga paham deh kalau Bapak kan setiap saat
muridnya, berubah lagi, jadi Bapak Iya, harus, ini kan eee, banyak. Iya, orang tuanya iya betul, orang tuanya ya. iya, Betul, Pak. Perkenalkan nama saya Titik, saya adalah iya, ibunya iya. Marcel, Bapak. Oh, Barangkali iya. Bapak ingat Marcel. Hmm. Yang baru lulus kemarin kan ya kelas 6 berarti ya, yang baru Betul lulus. sekali. Jadi baru lulus kemarin dan sekarang Marcel sudah di kelas 7, Bapak. Oh, iya, Alhamdulillah iya. dan saya ucapkan terima kasih, selama 6 tahun juga Bapak sudah membimbing anak saya dengan Iya, baik iya, dan, iya. dapat lulus dengan baik, sekarang bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Iya, iya. Oh, iya, ini ibunya Marcel. Ya dengan senang hati saya bisa, mungkin saya bisa, membantu, Ibu ya. Nah, mungkin kira-kira, apa yang bisa saya bantu seperti itu, Bu, mungkin? Eh, Begini Pak, sekarang tuh kalau dulu kelas 6 itu ya, Marcel pulang sekolah biasanya langsung pulang ke Hmm, rumah langsung. Walaupun saya tahu setelah di rumah dia biasanya langsung bawa bola, pakai seragam olahraga, langsung pergi iya, lagi, iya. minta izin sih dan bilang bahwa dia ingin latihan bermain bola bersama-sama temannya. Namun sekarang loh Pak, sudah kelas Mmm, 7 itu sekarang pulang ke rumahnya telat, saya juga, entah kemana dan kalau saya cari tahu, saya harus cari tahu ke teman-temannya dulu, ke iya, orang ya barangkali melihat melihat Marcel gitu. Bahkan kadang pulang pulang sore, yang saya khawatirkan mmm, itu dia kadang lupa untuk mengaji dan, iya, iya, saya merasa kok sekarang kelihatannya Marcel itu malas belajar dan kadang suka keluar malam sama teman-temannya. Saya khawatir lah sebagai orang tua, baru kelas 7 sekarang sudah mulai keluar malam. Saya jadi bingung nih, untuk, apa Marcel sekolahnya harus pindah gitu ke sekolah yang, bisa lebih baik lagi atau iya, iya, bagaimana. Saya sih berusaha ngobrol dengan dia, tapi namanya juga anak laki-laki sih, Pak, iya, iya, kadang-kadang iya, diajak ngobrol pergi, barangkali mungkin Bapak tahu nih apa yang Bapak lakukan dulu sama Marcel sehingga Marcel bisa, ya sebaik itu. Nah sekarang jadi berubah seperti ini nih, Pak. Bapak mungkin paham ya apa yang saya rasakan? iya, iya, iya. Eee Iya, gimana menurut Bapak? Kalau Marcel itu setahu saya itu kan Marcel tuh dulu ketika ya waktu sekolah kan, ketika belajar dia itu paling aktif, apalagi ketika pelajaran saya, pelajaran olahraga. Nah, itu paling seneng dia Mhm, itu. Nah, bahkan dia itu senengnya sepak bola, mungkin seperti itu, Bu. Nah, kalau mungkin Ibu tadi katakan jarang ya, telat pulang ataupun malas belajar, mungkin Ibu bisa lebih, menanyakan lagi kepada Marcel, lebih pendekatannya itu apakah, Marcel itu mhm. kenapa bisa pulang terlambat, apakah dia kemana dulu atau mungkin, ada apa jadi mohon, Ibu itu diklarifikasilah istilahnya kepada Marcel. Mungkin itu sudah dilakukan atau belum, Bu? Iya, Bapak, sejak pertama Marcel pulang telat, saya termasuk orang yang suka worried gitu, yang suka khawatir kalau anak Oh, iya. pulang sore, apalagi saya tanya, Pak, tetap saja, "Kenapa gitu Iya, pulangnya iya. sore?" Dan jawabannya sih biasanya suka jawab, "Pulang langsung main bola." Oh, iya. Sama temannya berarti ya, Bu? Saya khawatir loh, Pak. Iya, iya. Ya, ya pulang dari sekolah itu biasanya, bermain sepak bola itu sama teman-temannya mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Bapak sama Ya, Bu? sama teman-temannya sih memang memang betul main bolanya sama Hmm, teman-temannya. iya, iya, Tetapi iya. yang saya khawatir tuh hampir setiap hari pulangnya sore gitu. Apakah memang, karena Mmm, senengnya sepak bola hingga tiap hari pulang sore main bola terus? Eee, saya sih pengennya kalau Masnya itu emang bagus ya dalam, olahraga iya, iya, sepak iya. bola. Dia seneng, termasuk saya juga senang sepak bola sih loh Pak sebenarnya. Makanya, Iya, iya, kita iya. kalau di rumah ada pertandingan sepak bola, kita nonton bersama. Iya, iya. Jadi Mmm, saya mendukung sih jika, Marcel itu senang sepak bola dan saya juga akan mendukung apa yang dia inginkan loh untuk, lebih baik mmm, dalam sepak bola, seperti iya. itu. Oh bagus itu Bu, itu, istilahnya memfasilitasi, memberikan motivasi terhadap anak Ibu Marcel, Iya, ya kan tahu tapi Bapak maaf ya, iya. Gimana Bu? ya.
Kalau saya sih mendukung ya, apapun Iya iya. keinginan Marcel, mau ikut sepak bola, mau, Iya ikut apapun, iya mau jika misalnya sekarang selain sekolah dia ikut, apa sih, kursus sepak bola atau bermain sepak bola lebih, saya sih mmm, mendukung-mendukung saja, iya selama itu memang dia bisa, menjaga waktu, menjaga kewajiban sholatnya, masih tetap iya iya mengaji, masih rajin belajar. Tetapi, saya kan perbincangkan dengan, bapaknya Marcel juga. iya Bapaknya Marcel itu pengennya Marcel fokus sekolah dulu, apalagi sekarang katanya masih kelas 7, jadi harus fokus sekolah dulu aja. Kalau, yang lain-lainnya nanti saja kalau sekolahnya sudah benar gitu kata bapaknya ya. Tapi saya juga berusaha jadi 2 nih pasien saya, Pak, Marcel dan oh, bapaknya Marcel. Jadi iya bapaknya iya sih lebih mendukung anaknya lebih berprestasi, di iya. pembelajaran gitu daripada ikut, kegiatan yang lain seperti itu, Pak. Oh, iya seperti itu ya, saya paham, Bu. Mhm, Jadi iya kalau begini, mungkin ini kalau istilahnya diklasifikasikan atau dihitung-hitungannya gitu kan, kalau boleh tahu iya. kira-kira, anak Ibu Marcel itu keinginannya seberapa besar itu untuk, menyalurkan hobinya untuk atau istilahnya tadi kan Ibu bilang pengen masuk ya sekolah sepak bola gitu kan. Nah dibandingkan dengan, apa yang diinginkan oleh ayahnya untuk, berprestasi di bidang, akademik. Nah seperti itu, Bu. Betul, betul sekali. Itu, 2 hal yang sulit Ya ya. Bapaknya ingin anaknya itu sukses dalam bidang akademik, ya. jadi anak yang pintar dalam belajar, sedangkan anaknya ternyata punya keinginan yang lain, yaitu ingin, ingin walaupun mungkin prestasi nomor sekian ya, tapi Iya iya. kalau saya lihat dari hobinya itu, hobi main sepak bolanya, saya kira itu lebih besar deh antara belajar dengan sepak bola. Saya pun itu sebenarnya bangga kalau Masnya tadi bisa, berprestasi dalam bidang sepak bola. Mungkin 70% dia sangat cinta sepak bola deh, dan dia pengen sekali loh Pak ingin, masuk ke sekolah, sepak bola khusus. Tapi saya ingin tahu dulu dari Bapak ya sebenarnya, memasuki SSB atau sekolah sepak bola itu apa dan bagaimana sih manfaatnya seperti apa? Terus sebagai orang tua nanti apa sih yang harus, persiapkan agar anak bisa masuk ke SSB, Pak, seperti itu, Pak. Oh, ya. Jadi begini, Bu, yang saya tahu itu Mhm, kan kalau SSB itu kan, istilahnya sekolah sepak bola, itu sama-sama iya sekolah. Cuma itu kan iya, namanya, di luar formal atau non formal. Nah, itu biasanya dikelola oleh swasta atau klub, dan iya, sebagainya. Bahkan bisa jadi oleh pemerintah, pemerintah daerah. mhm, Nah, biasanya iya, itu, anak-anak, yang masuk ke sana itu sudah apa namanya, sudah bangun dalam satu ikatan keluarga atau dalam satu mhm, organisasi ya kalau kita. Nah, iya, apapun itu sudah diatur semuanya dari mulai, program latihan, program makan dan sebagainya. Nah, adapun untuk sekolahnya itu, sekolah formalnya itu juga ada, cuma itu mungkin, sekian persen ya. Jadi kebanyakan yang dipelajari itu tentang, teknik-teknik, sepak bola, mungkin seperti itu, Bu. Jadi, oh, kalau bisa saya sarankan, iya, ya mhm, kalau bisa gitu kan, Ibu ini bisa tidak meyakinkan bahwa anak Ibu itu, Marcel itu mau masuk, maksudnya untuk lebih belajar, giat lagi di sekolah yang formal. iya, Ya apa yang tadi Ibu katakan kan bapaknya kan kurang begitu mendukung. Nah, sementara kan Marcel, betul, kekeh ingin di SSB. Nah, kita cari jalan solusinya seperti itu. Nah, bahwa oh, di sekolah formal pun ya di sekolah ya umumnya kita ya semacam, mhm, sekolah-sekolah negeri iya, itu, apalagi yang fasilitasnya itu sudah lengkap. Nah, nanti di sana pun, tidak menutup kemungkinan jika anak Ibu Marcel itu berprestasi, khususnya di mhm, bidang olahraga ya, di cabang olahraga sepak bola nanti, pihak sekolah khususnya, guru olahraga itu akan diproyeksikan untuk masuk, ekstrakurikuler atau masuk ke oh. klub-klub pembinaan. Nah seperti itu, Bu. Jadi Ya maksud Bapak, Marcel itu bisa sekolah secara formal, di sekolah biasa iya ya, iya juga Marcel bisa masuk ke SSB, Pak? iya, itu itu Oh, itu juga gitu. bisa, ya. Namun, Mhm. kira-kira, sebelum sebelum mengarah ke sana, nah,
apa, Mhm. yang Ibu inginkan atau kekuatan apa yang Ibu, miliki untuk melakukan perubahan atau meyakinkan Marcel itu untuk, selain untuk ingin, bisa masuk ke atau menyalurkan hobinya di sepak bola, tetapi Marcel supaya lebih giat lagi belajar gitu, terutama di sekolahnya, di sekolah formal, nah itu. Oh iya, saya kan sebagai ibu sih saya ingin dua-duanya berjalan loh Pak ya, Oh iya, sekolahnya bagus. tetap, terus dia bisa masuk SSB. Bahkan saya Iya sering cerita ke Marcel itu, bahwa menjadi pesepak bola apalagi saat ini ya, di iya iya. apa, seperti Messi itu sudah berapa gajinya ya, Iya siapa iya yang tidak tergiur ya seperti itu. Saya iya. biasanya itu, dekati Marcel, saya ceritakan bahwa banyak pesepak bola yang berhasil menjadi Mhm. pesepak bola dunia, tetapi tetap mereka itu belajar dulu supaya tadi Iya. Marcel tetap mau sekolah, selain tadi masuk SSB Pak, seperti itu Pak. Ya, betul Bu, saya sangat setuju dengan apa yang sudah Ibu lakukan, terhadap Marcel. Nah, itu merupakan, bagian dari ya pendekatan yang sangat baik, intinya, supaya Ibu meyakinkan bahwa Marcel itu, apa namanya, untuk menjadi seorang pemain sepak bola, yang profesional itu kan dibutuhkan fisik dan mental yang kuat. Nah, itu juga tentunya Mhm. ditunjang dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, dan itu akan berpengaruh Betul terhadap Bapak, attitude dirinya sendiri, mungkin seperti itu, Bu. iya. Betul, itu betul sekali. Itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya ingin Marcel tetap belajar, Iya saya ingin Marcel tetap rajin, saya ingin Marcel tetap bahagia, karena masih pertumbuhan, Mbak. Dan yang terutama saya tidak ingin Marcel meninggalkan kewajibannya, iya. sholat, tidak meninggalkan mengaji, dan selalu taat kepada orang tua. Tentu itu yang amat saya inginkan, Pak. Oh, iya. Nah, berarti Ibu harus lebih maksimal ekstra untuk, membimbing dan mendampingi ya Marcel supaya mau lebih giat lagi belajar, dan tentunya Ibu harus memperhatikan, potensi, potensi Marcel itu sendiri ya. Jadi jangan sampai Ibu memberikan tekanan bahwa Marcel harus belajar dengan mengenyampingkan, potensinya atau hobinya dia itu kan sepak bola. Jadi ya istilahnya harus cari jalan tengahnya lah agar, dia mau belajar secara akademik, kemudian, dengan tidak, apa, melupakan atau tidak, intinya dengan mengembangkan potensi dirinya yaitu sebagai, dengan hobinya ingin menjadi pemain sepak bola, seperti itu, Bu. Iya. Iya Bapak, tapi saya mohon bantuan Bapak ya, tetap ya, karena Bapak dulu adalah gurunya, Bapak pelatihnya, jadi saya inginkan bahwa Marcel sekarang tetap sekolah dan melanjutkan, keinginan hobinya, tapi mohon dibantu ya oleh Bapak ya. Insya Allah, Bu, insya Allah. Nah, kira-kira sekarang apa rencana Ibu, untuk kedepannya mungkin? Eh, saya akan semakin meyakinkan Marcel bahwa Marcel harus tetap sekolah, Marcel Iya iya. bisa memasuki SSB, Marcel bisa menyalurkan hobi sepak bolanya, dan saya akan kembali ceritakan kepada Marcel bahwa banyak orang yang sukses di sepak bola. Bahkan kalaupun tidak jadi pesepak bola, banyak yang diterima di apa perguruan tinggi yang ide apa yang apa itu yang menjadi yang disenangi gitu ya, Iya iya banyak iya iya. yang menjadi dosen, banyak juga Iya iya olahraga iya. yang diterima di kepolisian, di Iya TNI iya. Polri dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi Marcel untuk giat dua-duanya. Jadi artinya sekolahnya tetap rajin dan hobinya pun bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Oh, iya. Iya iya, bagus, Bu, itu seperti itu. Jadi itu perlu diyakinkan lagi pada Marcel, bahwa untuk menjadi pemain sepak bola itu tidak harus selalu ya yang diutamakan adalah fisik dan fisik, tetapi juga, Mhm. ya apa istilahnya IQ-nya itu harus harus Betul ya harus betul. berjalan, ya harus seimbang. Iya. Karena kan yang kita tahu kan banyak, mohon maaf ya, kan banyak yang sudah pensiunan sepak bola, kadang-kadang ada yang ya begitulah, ada yang tidak Iya. berkembang dan tapi kalau sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan, baik itu, pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, insya Allah ya ke depannya walaupun sudah pensiun dari sepak bola atau tidak, menjadi pesepak bola pun dia akan, mencari, jalannya sendiri dengan bekal yang sudah ada. Mungkin seperti itu, Bu. Betul. Iya iya, terima kasih sekali. Saya setuju sekali loh dengan, Iya iya. apa yang Bapak sampaikan. Insya Allah Kira-kira nanti akan saya lakukan. yang Ya diprioritaskan Pak? oleh Ibu itu apa? Ya, skala prioritasnya gitu kan? Pokoknya dua-duanya ya, Oh, sembilan iya. puluh persen saya ingin Marcel tetap belajar dan insya Allah saya akan mendukung Marcel untuk ikut sepak bola juga, Iya iya. jadi saya pun akan memperbolehkan Marcel
untuk ikut, SSB di luar waktu sekolahnya ya, terutama di Iya hari iya. Sabtu dan hari Minggu, supaya bisa mengikuti hobinya itu, dengan waktu yang cukup gitu, Pak. Supaya ya dia Mmm. bisa mengembangkan potensinya lah, seperti itu. Ya, oh iya berarti itu, merupakan bagian dari strategi Ibu ya, yang sudah Betul Ibu, betul betul. buat dan rencanakan. Nah sekarang, kira-kira ada kendala tidak Bu, dari yang sudah Ibu rencanakan tersebut? Oh, kendala pasti ada, Iya. tapi menurut Bapak, jika Marcel tetap sekolah dan masuk SSB, kendalanya apa sih, Pak, menurut Bapak? Baiknya Oh, gimana saya? ya kalau menurut saya itu tidak masalah, tapi kan, Mhm. tadi Ibu bilang kan, Ibu sudah mengatur sedemikian rupa, jadwalnya Iya. kalau di rumah itu kan bagaimana caranya agar Marcel, tetap semangat belajar dan juga tidak, mengenyampingkan, keinginannya untuk bermain sepak bola dengan cara membagi waktu antara jam sekolah dan jam libur, itu lebih baik. Iya. Nah, biasanya kan kalau kalau di sekolah itu nanti kalau misalkan Marcel, sudah, kelihatan nih potensinya di sepak bola, nanti akan diarahkan oleh guru olahraga dan masuk ke Mhm. ekskul olahraga di cabang sepak bola. Nah, nanti, Iya. Marcel itu akan, diarahkan atau diikut sertakan biasanya ada event-event yang dilaksanakan dari sekolah ataupun dari dinas, bahkan dari Mhm. daerah, ya seperti O2SN, kemudian Popda dan sebagainya. Nah, Iya. siapa tahu nanti kalau misalkan ya, ada, apa namanya, ada, keberuntungan ya istilahnya Iya, kan, ada kesempatan. ada Mhm. kesempatan, siapa tahu nanti kan Marcel bisa, dipilih atau terpilih, terseleksi menjadi ya apa, atlet-atlet yang hebat. Karena di sana biasanya ada tim penyeleksi, siapa tahu nanti masuk, agenda ke klub ataupun ke timnas. Ya mungkin seperti itu, Bu, biasanya. Amin, amin Iya ya iya. robbal alamin, amin sekali Bapak, baik terima kasih sekali dan saran masukannya. Nah, saya Iya iya semakin, iya. jelas insya Allah nanti berarti saya akan melakukan pendekatan kepada Marcel yang terbaik, buat Marcel. Terima kasih ya Bapak, terima kasih sekali. Oh, sama-sama Bu, sama-sama Bu. Semoga, Marcel, tetap menjadi anak yang baik, yang soleh, dan taat kepada Amin. orang tua itu yang paling utamakan ya, Bu. Amin. Ya Iya. dengan, mudah-mudahan dia, apa, keinginannya itu semoga, tercapai menjadi pemain sepak bola yang Amin. attitude-nya baik, ya mungkin seperti itu, Bu, yang bisa Iya, saya baik. bantu mungkin. Iya, iya terima kasih Bapak, saya akan mencobanya apa yang telah Bapak sampaikan dan mudah-mudahan saya diberi kelancaran, anak saya tetap sehat, anak saya tetap bisa sekolah dengan baik, anak saya juga bisa menyalurkan hobinya sepak bola dan mudah-mudahan tadi yang Bapak sampaikan, anak Ya saya ya bisa berprestasi, ya. khususnya itu untuk membangun motivasinya anak saya ya. Kalau sebagai orang tua, apapun yang anak lakukan, selama itu memang berada dalam kegiatan yang baik dan positif, saya setuju. Walaupun, Baik bapaknya Marcel itu pengen tetap di akademik dan jadi saya akan berusaha memberikan, apa ya, masukan atau iya memberikan, iya iya. itu ya semacam ya kepada bapaknya supaya bapaknya mengerti bahwa Marcel bisa sekolah sekaligus melaksanakan hobinya. Bapak terima Baik. kasih sekali ya. Ya sama-sama Bu, mungkin itu sih yang bisa, saya bantu. Apakah masih ada lagi Bu, yang bisa saya bantu? Sementara cukup, insya Allah saya Oke, sudah memiliki gambaran apa yang harus saya oke, lakukan, saya akan mulai secepatnya ya. supaya anak saya nanti terarah lagi, belajar dan mudah-mudahan bisa mencapai prestasi. Sekali lagi terima kasih atas masukan dan, saran dari Bapak. Oke, Mudah-mudahan sama-sama Allah Bu, membalas ya kebaikan sama-sama. Bapak. Ya ya ya. Demikian ya Bapak, terima kasih karena saya pun harus melakukan sesuatu lagi sekarang. Saya mohon pamit, dan semoga Bapak tetap sehat, anak saya Amin bisa amin Bapak amin bimbing, dan amin. semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.